Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 27 Agustus, judul renungan kita, Tidak Memalukan. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 24 dan 25. Sebab itu, seorang anak laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Tempat pertama yang jelas untuk memulai ketika kita melihat perintah ketujuh adalah dengan pernikahan. Itu adalah hadiah pertama yang diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Kalian berdua bisa menjadi satu, sama seperti kita, tiga adalah satu. Tetaplah bersatu dan kalian akan menemukan berkat yang belum pernah kalian bayangkan. Agak aneh, bukankah menurut Anda bahwa frasa berikutnya setelah deskripsi terkenal tentang meninggalkan rumah dan berpelukan satu sama lain untuk memulai rumah tangga baru adalah mereka telanjang tetapi tidak malu. Mengapa harus begitu? Mereka sempurna, bumi sempurna, kehidupan sempurna. Mereka tidak pernah mendengar tentang rasa malu atau pakaian dalam hal ini. Mengapa mereka harus malu? Jelas ada lebih banyak masalah pakaian di taman ini daripada yang pertama kali terlihat. Mungkinkah salah satu penghalang utama pernikahan yang bahagia hingga saat ini adalah rasa perlu bersembunyi dari satu sama lain? Perasaan malu? Ini mungkin tidak menunjukkan dirinya secara fisik. Pasangan mungkin baik-baik saja dengan bercinta setelah sedikit rasa malu di awal. Tapi itu tidak berarti mereka benar-benar terbuka satu sama lain pada tingkat jiwa. Mereka mungkin masih bersembunyi satu sama lain, mungkin masih merasa malu dengan berbagai bagian dari diri mereka sendiri, mungkin hanya menunjukkan sebagian wajah satu sama lain. Mereka mungkin berpura-pura bahwa apa yang Anda lihat adalah apa yang sebenarnya ada. Tetapi jika itu tidak benar, hal itu dapat dan seringkali menghancurkan pernikahan yang baik. Bahkan mungkin saja Anda bisa terus bersembunyi dan berpura-pura seperti ini selama pernikahan Anda. Orang-orang mungkin datang ke perayaan ulang tahun ke-50 dan berkata dengan kagum, "Bagaimana Anda melakukannya?" Dan salah satu atau kedua pasangan mungkin berpikir atau bahkan mengatakan secara terbuka, "Jangan pernah mengatakan yang sebenarnya." Ini bukan berarti tidak boleh ada rahasia. Mungkin ada hal-hal yang hanya boleh dibagikan kepada Tuhan, tetapi tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Dan seringkali orang yang menyembunyikan bahkan tidak menyadarinya karena dia juga bersembunyi dari dirinya sendiri dan dari Tuhan. Atau mencoba untuk anak-anak, jika Anda merasa malu, Anda mungkin perlu berbicara dengan seseorang yang saleh, mungkin dalam waktu yang lama untuk menggali semua alasannya. Tetapi jangan bersembunyi. Datanglah ke dalam terang Tuhan bersama-sama. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan cahaya, Engkau telah mengetahui rahasia saya, termasuk yang tidak saya ketahui. Peganglah tangan saya, kirimlah orang lain untuk memegang tangan saya,
jika saya membutuhkannya, dan bantulah saya untuk masuk ke dalam terang di mana tidak ada rasa malu, hanya ada cinta. Amin.